Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ahibbati fillah, uhayyikum bitahiyyatil islami, tahiyyati ahlil jannati, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang insya Allah penuh kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyampaikan juga ya, insya Allah di pertemuan berikutnya di tanggal 7 kita tidak akan mengkaji terkait kitab ini, eh, eh, berhubung kita sedang melaksanakan semarak bulan Sya'ban. Maka pembahasan di tanggal 7 itu saya akan membahas satu hadis terkait atau dua hadis terkait bulan suci Ramadan dari sudut pandang bahasa Arab, ya, dari sudut pandang bahasa Arab, sehingga kita bisa memahami maknanya berdasarkan sudut pandang bahasa Arab insyaallah taala. Tayyib ahibati fillah, nadkhul insyaallah taala fi darsina wa nahnu fi darsil khamis, ya, kita akan masuk pelajaran yang kelima, abwabu alamatil far'iyah, abwabul alamat al far'iyah. Jadi bab-bab terkait tanda-tanda cabang, ya, tanda-tanda yang sifatnya cabang. Apa yang dimaksud dengan bab-bab ini? Tentunya al-ahibbah ini berkaitan dengan bab-bab nahwu, ya, bab-bab dalam buku-buku ilmu nahwu, ya, atau bisa dikategorikan bab-bab ilmu nahwu. Ya, perlu kita pahami setiap setiap tulisan terkait ilmu nahwu itu bisa saja urutannya berbeda dari segi pelempatan babnya atau segi penamaan babnya, tapi semuanya berkaitan satu sama lain. Semuanya berkaitan satu sama lain. Boleh jadi ada yang kurang, ya, artinya ada yang tidak membahas bab tertentu di satu bab tertentu di dalam kitab, tapi bisa kita temukan di kitab yang lain. Baik, kita masuk pembahasan kita. Tentunya al-ahibbah terkait ilmu nahwu itu terkait konteks kalimat dalam bahasa Arab. Dan terkait ilmu nahwu juga itu terkait dengan i'rab. Ya, i'rab ini memperhatikan posisi suatu kata dalam bahasa Arab, kemudian melihat apa keadaan yang terjadi terhadapnya, tanda apa yang terjadi berdasarkan keadaan tersebut. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Inilah ilmu nahwu. Apa fungsi ilmu nahwu ini? Untuk memahamkan kita makna yang Allah dan Rasulnya inginkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tujuan kita belajar ilmu nahwu. Taib, i'rabul mu'rab. Ya, di sini maksudnya adalah i'rabul mu'rab di sini, perhatikan, ya, kalau biasanya kita di waktu diajar dulu sama dosen kami di Ma'had Ali Ar-Royah Sukabumi, i'rab itu ibarat jampi-jampinya bahasa Arab, ya. Dalam istilah beliau mengistilahkan jampi-jampinya bahasa Arab, ya. Disitulah kita mengi'rab. Ya, itulah kayak seperti menjampi-jampi satu kata, ya. Kayak membacakan semacam jampi-jampi, padahal itu menyebutkan bab dia berada di posisi bab apa dalam kitab nahwu, kemudian posisinya apa, apakah dia mubtada atau khabar, kemudian lihat keadaannya apakah rafa, nasab, ya, ataukah jar, ataukah dia jazm, kemudian apa tandanya? Apa tandanya? Nah, tandanya ini terbagi menjadi dua bagian. Ada tanda asli, ada tanda yang sifatnya cabang. Ya, tanda asli dan tanda yang sifatnya cabang. Kita perhatikan di sini, ini tanda asli, ini tanda cabang. Tentunya tanda asli kita sudah ambil, ya, di beberapa pertemuan, dan kita akan ulangi di sini, dan dan ilmu itu selalu terkait dengan pengulangan, ya. Orang yang menuntut ilmu dan tidak mengulang berarti dan tidak mempelajari ilmunya berulang-ulang, maka dia bukan seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak belajar satu kali duduk langsung dihafalkan, tapi penuntut ilmu itu selalu mengulang-ulang apa-apa yang telah ia pelajari. Karena inilah hakikat seorang penuntut ilmu.
Nah, di sini ada 4 tanda asli. Yang pertama, tanda asli untuk rafa itu adalah dhammah. Tanda asli untuk rafa adalah dhammah. Tanda asli untuk nasab adalah fathah. Tanda asli untuk jar adalah kasrah. Tanda asli untuk jazm adalah sukun. Dan kita telah ambil di pertemuan berikutnya bahwa ya, yang membedakan antara isim dan fiil itu kita lihat dari sini. Tanda jar itu masuk ke isim saja, tidak masuk ke fiil. Sedangkan tanda jazm tidak masuk ke isim, tapi masuk ke fiil. Jadi ini masing-masing ya, isim memiliki kekhususan. Kekhususannya adalah bisa dimasuki oleh huruf jar, sedangkan fiil tidak bisa dimasuki oleh huruf jar, harful jar. Tidak bisa dimasuki tanda jar, maksud saya. Kemudian sedangkan fiil bisa dimasuki oleh tanda jazm, tapi tidak bisa memasuki isim. Ya, dan jadi tanda jazm tidak bisa memasuki isim. Taib, kita lanjutkan. Nah, sekarang al-ahibbah kita sudah mengambil alamatul asliyah tadi. Sekarang kita masuk alamatul far'iyah, tanda yang sifatnya cabang. Nah, tanda yang sifatnya cabang ini terkait dengan bab-bab yang ada di buku Nahwu. Ada disebutkan dengan babul asma'il khamsa, babul muthanna, babu jamak muzakkar salim, bab jamak muannas salim, al-mansub ya, bab jamak muannas salim, al-af'alul khamsah, al-mamnu' minas sarf. Nah, ini juga perlu kita pahami. Al-ismul mu'tal akhir, al-fi'lul mu'tal akhir al-mujarrad. Nah, tentunya kita harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini penulis menjelaskan kepada kita bahwa jamak muannas salim al-mansub itu pasti memiliki hanya alamat fari'ahnya terdapat pada keadaan al-mansub saja. Yang tidak disebutkan keadaannya seperti ini, berarti semua keadaannya menggunakan alamatul far'iyah. Jadi alamatul far'iyah pada asmaul khamsah terdapat pada 3 keadaan. Al-musanna pada 3 keadaan, yaitu ar-rafa, an-nasab, al-jar. Begitu juga dengan jamak muzakkar salim. Jadi, sedangkan di nomor 4 jamak muannas salim hanya terdapat pada satu keadaan, yaitu keadaan al-mansub saja atau keadaan nasab saja, dia menggunakan alamatul far'iyah. Ini perlu kita pahami. Pada af'alul khamsah semua 3 keadaannya. Sedangkan pada al-mamnu' minas sarf atau isim al-mamnu' minas sarf itu pada keadaan al-jar, ya, pada keadaan al-majrur atau pada keadaan al-jar saja. Dia menggunakan alamatul far'iyah. Artinya 2 keadaan yang lain menggunakan alamatul asliyah. 2 keadaan yang lain menggunakan alamatul asliyah. Jadi rafa dan jarnya jamak muannas salim itu menggunakan alamatul asliyah. Pada isim mamnu' minas sarf menggunakan ya pada keadaan ar-rafa dan an-nasab dia menggunakan alamatul asliyah. Kemudian di nomor 7 al-ismul mu'tal akhir. Di sini perlu kita paham baik-baik. Al-ahibbah, semua isim yang akhirnya ya kita harus pahami di sini al-mu'tal akhir seperti kita pahami di sini bahwasanya ketika dia misalnya berbaris fathah, maka semuanya muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Ya, ini kita pahami dengan isim mangkus, ya. Isim mangkus. Ya, ini kita bisa pahami dengan isim al-mangkus juga. Terkait dengan isim yang sifatnya isim maksur ya. Isim maksur semuanya muqaddarah. Keadaannya semuanya muqaddarah. Yang akhirannya fathah, yang akhirannya al-alif, ya, akhirannya alif maksurah, seperti mustashfa, huda, semuanya dikategorikan muqaddarah, fi akhirih dalam 3 keadaannya. Sedangkan yang isim mangkus yang akhirannya ketika dia berbaris, ya, ketika dia mansub maka dia menggunakan alamatul asliyah. Ya, menggunakan alamatul asliyah. Sedangkan yang perlu kita pahami, isim mangkus ini sama-sama menggunakan alamatul asliyah, ya, semua menggunakan alamatul asliyah juga, ya, alamatul asliyahnya muqaddarah, ya, muqaddarah.
Tapi ya artinya maksudnya muqaddarah di sini tidak nampak ya, tidak nampak. Alamatul asliyahnya tidak nampak kecuali pada keadaan nasab, pada keadaan nasab, pada keadaan nasbi. Ah, terhitung kenapa dikatakan dia masuk, dikategorikan dia masuk alamatul far'iyah karena sifatnya muqaddarah. Karena sifatnya muqaddarah. Hakikatnya kalau dia nampak bisa dikategorikan dia alamatul asliyah. Tapi penulis memasukkan dia sebagai alamatul far'iyah karena sifatnya muqaddar, artinya tersembunyi atau tidak dinampakkan. Sedangkan al-fi'lul mu'tal al-akhir al-mujarrad. Ya, al-fi'lul mu'tal al-akhir al-mujarrad. Mujarrad di sini artinya tidak ada tambahan huruf. Ya, tidak ada tambahan huruf. Bukan termasuk sulasi mazid. Ya, sulasi mazid biharfin wahid. Sulasi mazid. Jadi intinya hanya 3 saja. Ya, dia termasuk 3 atau 4 huruf asli. 4 huruf asli. Nah, di sini kita pahami lakinnaha muqaddara illa fathah fil ya wal waw. Artinya kita pahami baik-baik kalau misalnya akhir katanya adalah fi'lul mu'tar yang akhir katanya adalah alif, maka keadaannya semua muqaddarah pada 3 keadaan. Semua muqaddarah pada 3 keadaan. Kecuali isim kecuali fi'il yang akhir katanya ya dan waw. Muqaddarah pada 2 keadaan saja ya, pada 2 keadaan saja. Tapi pada keadaan yang lain dia nampak ketika dimasuki adatul nasbi, dimasuki adatun nasbi. Nah, di sini dia masuk alamatul far'iyah. Ya, makanya dimasuk alamatul far'iyah karena sifatnya muqaddarah. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini perlu kita pahami al-ahibbah. Perhatikan ya, syasha yang ada di hadapan kita semua atau loha yang ada di hadapan kita semua atau slide yang ada di hadapan kita. Di situ kita lihat ada namanya bab. Ya, al-bab ini terkait dengan babun nahwu. Ya, bab yang ada dalam kitab nahwu. Babul asma'il khamsah, babul musanna au mulhaq bihi, bab jamak muzakkar salim au mulhaq bihi. Nah, di sini kita perhatikan naul i'rab. Maksudnya di sini adalah keadaannya, apakah dia dalam keadaan rafa, keadaan nasab atau keadaan al-jar. Kemudian tandanya semuanya menggunakan alamatul far'iyah. Semua menggunakan alamatul far'iyah. Asmaul khamsah ketika dia berada dalam keadaan rafa, maka dia menggunakan tanda al-waw. Contohnya, hadza abuka, jaa dzu malin. Asmaul khamsah ketika dalam keadaan nasab dia menggunakan alif. Contohnya, inna akhaka mujtahidun, ra'aitu faka. Asmaul khamsah dalam keadaan al-jar dia menggunakan ya. Sallamtu ala hamika. Sallamtu ala hamika. Sedangkan al-musanna atau mulhaq bihi atau maksud dari mulhaq bihi di sini terhitung sebagai musanna. Padahal hakikatnya dia bukan musanna, tapi dia memiliki ciri khas yang mirip dengan musanna. Makanya dia bilang diikutkan al-mulhaq bihi, diikutkan ke al-musanna. Diikutkan ke al-musanna. Itu maksud dari al-mulhaq bihi. Memiliki 3 keadaan dan menggunakan 3 alamat far'iyah pada 3 keadaan tersebut. Al-musanna ketika berada dalam keadaan rafa menggunakan alif. Contohnya hadani Nah, ini ada yang salah ya. Maunya di sini tidak ada wawnya. Hadani akhaka. Ya. Hadani akhaka kilahuma mujiddani. Ya, kilahuma mujiddani. Di sini perlu kita perhatikan kata mujiddan ada alifnya. Ada alifnya. Kemudian hadani akhawak, ya akhawaka. Ya, di sini akhawaka, akhwani, kilahuma aslinya dia ada nun di situ, tapi ada terjadi idhofah, maka dihapus nunnya dan dihapus nunnya dan kafnya tetap ada. Jadi tidak boleh bersambung antara nun dengan kaf. Ya, tidak boleh bersambung antara nun dengan kaf. Ketika terjadi idhofah, maka nun yang al-musanna harus dihapuskan. Kemudian al-musanna dalam keadaan nasbi, maka dia ditandai dengan alamatul ya. Di sini kita perhatikan
Darabtu hadaini at-talibain. Darabtu hadaini at-talibain. Di sini kita perhatikan ada tanda ya di pada hazain. Hazain ini terhitung mulhaq bil musanna. Terhitung mulhaq bil musanna. Ya, ingat isim isyarah untuk hani dan hadain ini terhitung masuk mulhaq bil musanna. Jadi kalau kita i'rab misalnya hadain isim isyarah mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu mulhaq bil musanna. Li'annahu mulhaq bil musanna. Jadi kita tidak boleh mengatakan li'annahu musanna. Berbeda dengan at-talibain. At-talib kita i'rab ya, kita i'rab dia apa namanya? Kita i'rab dia sebagai khabar ya. Darabtu hadaini at-talibain. Kita i'rab dia sebagai khabar mansubun afwan bukan khabar, maf'ulun bihi ya, terhitung juga maf'ul ani ya, maf'ulun bihi ats-tsani. Di situ atau dia kita masuk kategorikan dia bisa dikategorikan juga sebagai badal, bisa dikategorikan sebagai badal sebagai ats-tsani misalnya, maka kita katakan at-talibaini bukan maf'ulun bihi tsani tapi badal ya, dia sebagai badal dari hadain, jadi seakan-akan darabtu hadain at-talibain. At-talibain di sini badal lil mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna ya, li'annahu musanna. Kenapa saya ubah bukan maf'ulun bihi ats-tsani? Karena daraba tidak memansub, fi'il daraba tidak memansubkan dua maf'ul, hanya memansubkan satu maf'ul. Maka posisi hadain di sini dia adalah maf'ulun bihi, kemudian at-talibain adalah badal lil mansub. Kemudian al-musanna pada keadaan al-jar. Pada keadaan al-jar dia juga beralamat atau bertanda dengan al-ya. Misalnya marartu billadaini najaha. Marartu billadaini najaha. Ini isim mausul ya, isim mausul tapi dia mu'rab, isim mausul dia mu'rab ya karena dia mulhaq bil musanna. Karena dia mulhaq bil musanna. Jadi alladaini isim mausul mabniun ya, isim mausul mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu mulhaq bil musanna. Li'annahu mulhaq bil musanna. Kemudian masuk ke nomor 3, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kita perhatikan di sini 3 keadaannya juga menggunakan ya tanda far'iyah. 3 keadaannya juga menggunakan tanda far'iyah. Ketika dia dalam keadaan rafa maka menggunakan tanda waw. Faza al-mujiddun intasara khamsuna rajulan. Nah, ini al-mujiddun ya, dia adalah fa'il, sisinya sebagai fa'il dalam kalimat. Maka kita fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jama' mudzakkar salim. Kemudian khamsun, di sini khamsun 50 ya. Khamsuna di sini kita i'rab sebagai fa'il, intasara khamsuna rajulan. Khamsun kita i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi semua angka yang terkait dengan khamsun, arba'un, ishrun itu kita masukkan ya, kita masukkan sebagai mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Ishruna, khamsuna, arba'una sebagai mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Baik. Keadaan berikutnya adalah keadaan an-nasb. Ya. Dia juga menggunakan tanda ya sebagaimana al-mutsanna. Nah, tapi cara bacanya beda. Ra'aitu ahlin. Kalau musanna ahlain. Nah, ini ahlin dibaca kasrah. Ra'aitu ahlin. Nah, di sini al-ahlin terhitung sebagai ya mulhaq bijama' mudzakkar salim. Terhitung sebagai mulhaq bijama' mudzakkar salim. Kita i'rab al-ahlin apa namanya? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Begitu juga dengan darabtu ulil khata. Ya, darabtu ulil khata, saya memukul orang yang melakukan pelaku kesalahan. Saya memukul pelaku kesalahan. Ulil khata pelaku kesalahan. Afwan. Dia mufrad ya. Darabtu ulil khata, saya memukul pelaku kesalahan. Di sini uli terhitung sebagai mulhaq bijama' mudzakkar salim.
Dan dia posisinya adalah dalam bab nahwu sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Kemudian jamak mudzakkar salim dalam keadaan jar, dia menggunakan tanda ya. Ya, dia menggunakan tanda ya. Contohnya al-abraru fi illiyin, ya. Al-abraru fi illiyin. Nah, di sini fi illiyin dia adalah isim majrur. Wa alamatul jarrihi al-ya li'annahu mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Li'annahu mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan al-ahibbah? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita melangkah. Tidak ada? Kita lanjutkan. Taib, kita masuk ke bab jamak muannas salim. Bab jamak muannas salim. Perhatikan baik-baik untuk bab jamak muannas salim atau mulhaq bihi. Perhatikan di sini alamatul rafa'nya menggunakan alamatul asliyah. Alamatul rafa'nya menggunakan alamatul asliyah. Contohnya ja'at al-muslimatu. Ja'at al-muslimatu. Ya, jadi dia menggunakan alamatul asliyah. Sedangkan ketika dia berada dalam keadaan an-nasab, dia menggunakan alamatul al-far'iyah. Karena alamatul asliyah lin nasbi al-fathah. Alamatul asliyah lin nasbi adalah al-fathah. Tapi di sini jamak muannas salim menggunakan kasrah. Maka kasrah ini terhitung sebagai alamatul far'iyah. Kafa'at at-talibati. Kafa'tu at-talibati. Kafa'tu at-talibati, ya. Di sini kita perhatikan at-talibati dia adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Ya, al-kasrah. Kemudian al-jar kemudian al-jar, untuk keadaan al-jar dia menggunakan alamatul asliyah al-kasrah. Ya. Waqaftu bi arafatin. Waqaftu bi arafatin. Ya, waqaftu bi arafatin. Arafatin di sini i'rabnya isim majrur. Ya, isim majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Mulhaq bi mudzakkar salim. Taib. Kemudian masuk ke bab nomor 5, al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf. Dan tentunya kita akan dapatkan penjelasan terkait mamnu' minas sarf di dars ke-6. Untuk isim mamnu' minas sarf ini kita perhatikan dalam keadaannya, alamatul raf'inya menggunakan alamatul asliyah. Alamatul nasbinya menggunakan juga, menggunakan alamatul asliyah juga. Jadi tentunya dalam keadaan rafa' dan keadaan nasab dia menggunakan alamatul asliyah. Contoh untuk keadaan rafa'nya Ahmadu. Ini Ahmadu kasulun. Ahmadu kasulun. Ya, kasulun launul wardi ahmaru. Di sini kita perhatikan Ahmadu dan ahmaru. Kedua-duanya terhitung sebagai isim mamnu' minas sarf. Ada sebabnya nanti kita akan ambil di ad-dars as-sadis, pelajaran ke-6. Coba kita perhatikan Ahmad dan Ahmar ini terhitung sebagai isim mamnu' minas sarf. Sedangkan keadaan isim mamnu' minas sarf dalam keadaan nasbi dia menggunakan alamatul asli al-fathah. Ra'aitu Ibrahima. Ra'aitu Ibrahima. Ibrahima jelas di sini sebagai maf'ulun bihi. Tapi ya, kita perhatikan dia menerima fathah, ya, menerima fathah. Kemudian jawartu makkata. Jawartu makkata. Kita perhatikan juga makkata berbaris fathah. Tentunya mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak pakai tanwin? Padahal tidak ada alif lam. Itu nanti kita ambil penjelasannya di ad-dars as-sadis, pelajaran ke-6. Kita ambil keadaan yang terakhir, keadaan al-jar. Keadaan al-jar, ketika dia berada dalam posisi dalam keadaan al-jar, ya, keadaan al-jar, maka dia menggunakan alamatul far'iyah al-fathah. Ya, menggunakan alamatul al-far'iyah al-fathah, alamatul far'iyah al-fathah. Kenapa? Dengan syarat idza lam yudif, ya, artinya dia bukan mudhaf. Dia bukan mudhaf. Isim mamnu ini tidak masuk di posisi mudhaf. Atau au yuhalla bi al, artinya dia dipasangkan dengan al atau dimasuki al.
Nah, ketika isim mamnu minas sarf ini dimasuki dimasuki al atau dia berada di posisi mudhaf, maka dia harus berbaris kasrah menggunakan alamatul asliyah dalam keadaan jar. Ya, kalau dia tidak mudhaf dan tidak dimasuki al, maka dia harus menggunakan alamatul far'iyah al-fathah ketika berada dalam keadaan jar. Namun ketika dia mudhaf, posisinya sebagai mudhaf, ini udif maksudnya adalah posisinya sebagai mudhaf dan dimasuki oleh al, maka dia mengambil alamatul asliyah dalam keadaan jar, yaitu al-kasrah. Kita ambil contoh. Shallaitu fi masajid. Nah, di sini tidak dia posisinya isim majrur dan menjadi mudhaf. Tidak dimasuki al, maka dia berbaris alamatul far'iyah yaitu fathah. Padahal dimasuki huruf jar, maunya berbaris kasrah. Tapi ingat, karena tidak ada, dia bukan mudhaf, posisinya bukan mudhaf, dan tidak dimasuki al, maka dia mengambil alamatul far'iyah. Kemudian, nazartu ila asafir. Ya, asafira. Ya, asafira mamnu' minas sarf. Karena dia menggunakan, dan dia termasuk isim mamnu' minas sarf, tidak bisa dibariskan baris kasrah, bukan mudhaf, dan tidak dimasuki al. Kemudian Fir'auna, izhab ila Fir'auna. Fir'auna terhitung sebagai isim mamnu' minas sarf. Dia berbaris fathah karena bukan mudhaf dan tidak dimasuki al. Tapi ketika dia berada di posisi mudhaf, maka dia mengambil alamatul asliyah lil jar yaitu kasrah. Ya, alamatul asliyah untuk jar yaitu kasrah. Contohnya, shallaitu fi masajidi at-turuki. Shallaitu fi masajidi at-turuki. Saya sholat di masjid-masjid di pinggir jalan. Ya, di masjid-masjid di pinggir jalan. Nah, masajidi ini isim mamnu' minas sarf, tapi posisinya sebagai mudhaf, dia adalah mudhaf dan di belakangnya adalah mudhafun ilaih. Ya, fi masajidi at-turuki, maka dia harus berbaris kasrah dengan alamatul asliyah. Kemudian contoh yang lain, nazartu ilal asafiri. Nah, karena dimasuki al, ada alnya, padahal dia isim mamnu' minas sarf, harus menerima tanda aslinya. Tanda asli lil jar yaitu kasrah. Ini perlu dipahami ahibbah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti dipahami. Kita lanjutkan. Baik. Kita masuk ke bab berikutnya terkait af'alul khamsah. Nah, tentunya af'alul khamsah kita sudah ambil ya, mempelajari dan sering diulang-ulangi dalam pertemuan kita yang lalu. Af'alul khamsah tentunya ini kita perhatikan taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alina, yaf'aluna, yaf'alani, dan ini terhitung sebagai fi'lul mudhari ya, yang ada tambahan waw, tambahan alif, tambahan ya. Ya, ini kita harus perhatikan. Dan nun. Waw dan nun, alif dan nun, ya dan nun. Dalam tiga keadaannya, dia menggunakan alamatul far'iyah. Dalam tiga keadaannya menggunakan alamatul far'iyah. Jadi, af'alul khamsah pada keadaan rafa, alamatnya adalah subutun nun. Al-mujiddani jahani. Anti tuhibbina al-ilma. Anti tuhibbina al-ilma. Nah, di sini kita perhatikan yang jahani. Yang jahani dia adalah min af'alil khamsah. Min af'alil khamsah. Tuhibbina min af'alil khamsah. Dan kita perhatikan ada nun. Inilah yang dimaksud dengan thubutun nun. Ini yang dimaksud dengan thubutun nun, dinampakkan atau dimunculkan harfu nunnya yang ada di belakang. Yang jahani, tuhibbina dimunculkan. Maka dikategorikan subutun, tanda subutun nun. Ya, tetapnya nun atau nampaknya nun. Di sini kita perhatikan ya, al-mujiddani yang jahan. Yang jahani di sini adalah fi'lun mudhari'un. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-alif ya, wa alamatu raf'ihi subutun nun. Ya. Subutun nun. Dia marfu'un. Kenapa? Karena posisinya dia posisi Yang jahani
ya dia adalah jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah sebenarnya. Jumlah fi'liyah, kita i'rab dulu pertama, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif, afwan, wa alamatu raf'ihi subutun nun, subutun nun, dan di sini kita perhatikan, dan dia fi mahalli raf'il khabar, ya, fi mahalli raf'il khabar lil mubtada, fi mahalli raf'il khabar. Jadi jangan terkecoh, ya, jangan langsung i'rab dia sebagai khabar. Tapi ketika kita melihat jumlah fi'liyah, posisinya di sini dia adalah sebagai jumlah, ya, posisinya sebagai jumlah, bukan terhitung sebagai satu kata, ya, bukan terhitung sebagai satu kata. Dan domirnya kita lihat domirun mustatirun, yaitu takdiruhu huma, kembali kepada al-mujiddani. Kemudian al-ahibbah, al-af'alul khamsah dalam keadaan nasbi menggunakan tanda al-far'iyah, yaitu hasbun nun. Tanda al-far'iyah itu hasbun nun. Dan tentunya kita sudah mengambil adatun nasbi atau adawatun nasab. Di antara adatun nasbi adalah lan tanjahu, ya, lan tanjahu, an tada'u Allah khairul lakum, an tada'u Allah khairul lakum. Di sini kita perhatikan baik-baik, nunnya tidak nampak, ya, nunnya tidak nampak. Begitu juga di an tada'u, nunnya tidak nampak. Kenapa? Karena dimasuki adatun nasbi, maka terjadi penghapusan nun atau dikategorikan hazfun nun. Kemudian al-af'alul khamsah dalam keadaan jazm juga menggunakan tanda far'iyah, yaitu hazfun nun. Lam tahsuli asyhadata, ya, lam tahsuli asyhadata. Di sini kita perhatikan belum dimasuki dengan lam, ya, dimasuki dengan lam, ya, kita perhatikan dimasuki oleh lam, sehingga lam ini menyebabkan jazm kepada fi'il mudhari yang merupakan af'alul khamsah, lalu dihapus, terjadilah penghapusan an-nun. Terjadilah penghapusan an-nun. Kemudian di sini terjadi lamul amr, ya, lamul amr, ya, lamul amr litudzakira ad-darsa, artinya, ya, dua orang diperintahkan untuk belajar, ya, dua orang diperintahkan untuk belajar. Di sini kita perhatikan terjadi penghapusan nun karena lam yang ada di depan adalah bukan lamul ta'lil, tapi dia adalah lamul amr, ya, lamul amr yang menjazmkan fi'il mudhari'. Taib, kita masuk ke bab berikutnya, al-ismul mu'tal. Al-ismul mu'tal dalam tiga keadaannya kita perhatikan baik-baik. Al-ismul mu'tal yang tentunya yang akhir katanya salah satu dari huruf illah, yaitu al-alif, al-waw atau ya. Kita perhatikan dalam keadaan rafa, maka dia terhitung dapat menggunakan alamatul far'iyah dhammatul muqaddarah. Walaupun disebutkan kata dhammah, tapi dia muqaddarah, maka dia terhitung sebagai alamatul far'iyah. Padahal kita ketahui alamatul asliyah lirraf'i adalah ad-dhammah, tapi, ya, kita terhitung sebagai alamatul far'iyah karena muqaddarah. Muqaddarah di sini tidak nampak, ya, tidak nampak. Contohnya ja'al qadi, faza Musa. Al-qadi fa'il, dan dia tentunya fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah, ya, al-dhamma al-muqaddarah mana min dhuhuriha ats-thiqal. Faza Musa, Musa di sini dia adalah fa'il juga, fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah fi akhirih alal alif mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Itu perbedaan antara ya dengan alif. Ya dengan alif, ya dia pastinya adalah ats-thiqal, kalau al-alif menggunakan at-ta'adzur. Al-ismul mu'tal ketika dalam keadaan nasab, kita perhatikan di sini al-fathatu al-muqaddarah alal alif. Nah, kalau misalnya katanya berakhirkan alif, maka menggunakan fathah al-muqaddarah. Tapi ketika huruf akhirnya adalah ya, maka dimunculkan fathahnya.
fathanya. Contohnya untuk al-muqaddarah ra'aitu Musa wa huda. Ya, ra'aitu Musa wa huda. Musa di sini maf'ulun bihi, huda di sini maf'ulun bihi, tapi tidak nampak fathanya. Kenapa? Karena tentunya dia berakhirkan alif, maka muqaddarah. Begitu juga dengan ya di sini, tapi ketika akhir katanya, ketika akhir katanya adalah ya, maka dalam keadaan mansub dia harus nampak alifnya. Ya, nampak alifnya. Ra'aitu al-qadiyah, maka menggunakan alamatul asliyah, menggunakan alamatul al-asliyah. Innal munadiya aminun. Innal munadiya aminun. Di sini munadiya akhirannya ya, nampak juga alifnya karena karena akhir katanya adalah ya. Ya, jadi ingat, perlu kita pahami di sini, kalau akhir katanya adalah ya, ya yang termasuk kategori isim mangkus, maka di dalam keadaan nasbi fathah dimunculkan. Fathahnya dimunculkan. Kemudian isim mu'tal ketika dalam keadaan al-jar, maka dia menggunakan kasrah al-muqaddarah. Menggunakan kasrah al-muqaddarah. Ya, salamtu ala naji. Hada Abdul Hadi. Ya, hada Abdul Hadi. Nah, di sini kita perhatikan an-naji dan al-hadi semuanya menggunakan kasrah al-muqaddarah karena tidak dinampakkan, dan tentunya kita sudah ambil i'rabnya di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut di bab yang ke-8, al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lul mu'tal dalam 3 keadaannya. Ketika dalam keadaan rafa menggunakan dhammah al-muqaddarah, contohnya yas'a al-hajj, yas'a al-hajju wa yaqdi al-hakimu wa yagzu. Nah, di sini kita perhatikan yas'a ini fi'il mudhari tapi berakhir kata alif. Ya, alif. Maka dia marfu, dia di sini kita katakan marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Begitu juga dengan yaqdi. Nah, yaqdi dia juga fi'il mudhari tapi alamatul rafa'nya dia marfu, alamatul rafa'nya dhammah al-muqaddarah karena akhir katanya adalah ya. Kemudian al-fi'lul mu'tal dalam keadaan nasbi. Nah, dalam keadaan nasbi kita perhatikan ketika akhir katanya adalah alif, maka dia alamatun nasbinya adalah al-fathah al-muqaddarah. Contohnya sahibul majdi kai tas'a fil khairi. Nah, sahibul majdi kai tas'a fil khairi. Nah, di sini kita perhatikan tas'a fi'il mudhari'nya mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah alal alif atau fi akhirih. Nah, kemudian dalam keadaan huruf akhirnya adalah waw atau ya, kemudian dimasuki adatun nasbi, contohnya adalah lan, ya. Kai juga adalah termasuk juga adatun nasbi ya. Kai juga termasuk adatun nasbi. Tapi di sini kita perhatikan akhir katanya adalah waw, akhir katanya adalah ya. Maka al-fathahnya dinampakkan. Dia menerima fathah bukan muqaddarah tapi nampak ya. Alamatul asliyahnya nampak. Lan tada'uwa ilal batili lan taqdiya bainana. Ya, lan tada'uwa ilal batili lan taqdiya bainana. Kemudian al-fi'lul mu'tal fi halatil jazmi, dalam keadaan jazam. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat di sini adalah tandanya adalah hasfun harful illah. Di sini terjadi penghapusan huruf illahnya. Jika akhir kata dalam fi'il tersebut adalah huruf illah, kemudian dimasuki adatul jazmi seperti lam, maka harus dihapuskan huruf illahnya. Lam takhsya, tidak ada di sini alifnya. Walam tabni, di sini dihapuskan ya-nya. Walam takzu, di sini dihapuskan wawnya. Ya, apa yang menunjukkan bahwa yang terhapus adalah al-alif? Kita lihat alamah ya yang sebelumnya. Di sini kita lihat berbaris fathah. Berarti yang dihapus di sini adalah al-alif. Ya, karena al-fathah berpasangan dengan al-alif. Kemudian walam tabni, di sini kita mengetahui bahwa yang dihapuskan adalah ya karena huruf sebelumnya berbaris kasrah. Kasrah berpasangan dengan ya. Walam taqdu, di sini kita mengetahui bahwa yang terhapuskan adalah waw karena sebelumnya berbaris dhammah. Dan dhammah dengan waw.
Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang dalam pelajaran yang ke 6 ya, kalau tidak salah. Ya, ke-6 ya, al-mamnu minas sarf. Al-mamnu minas sarf. Kita perhatikan al-ahibbah, apa yang dimaksud dengan as-sarf? As-sarf di sini maknanya adalah at-tanwin. Makanya ada dikatakan isim munsharif ya, isim munsharif disu bisa dikategorikan dia adalah isim mu'rab karena ada tanwinnya, menerima tanwin. Ya, isim munsharif adalah isim yang mu'rab karena menerima tanwin dan isim munsharif ada menerima isim adalah yang menerima tanwin. Makanya ketika dikatakan al-mamnu' minas sarf adalah isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Di akhir katanya. Di akhir katanya. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk isim mamnu' minas sarf, ya, itu memiliki keadaan dan memiliki sebab sehingga dia tidak boleh menerima tanwin. Jadi ada beberapa keadaan tidak boleh membuat dia menerima tanwin. Di sini kita perhatikan penulis menuliskan sebabnya. Ya, ini biasa dikategorikan dalam buku-buku nahwu biasa kan dikatakan illah, tapi kita terjemahkan sebagai sebab. Ya, al-alamiyah ini yang sebab pertamanya adalah al-alamiyah, yang kedua adalah al-wasfiyah, yang ketiga adalah siga muntahal jumu', yang keempat adalah al-makhtum bi alifut ta'nits. Al-makhtum bi alifut ta'nits. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung masuk ke contoh saja. Di sini kita perhatikan baik-baik. Tadi ada 4 sebab ya. Al-alamiyah, al-wasfiyah, siga muntahal jumu', al-makhtum bi alif at-ta'nis. Perlu kita perhatikan ya, sebenarnya kalau kita secara garis besar ya, secara garis besar terkait dengan suatu isim yang masuk kategori isim mamnu' minas sarf ya, ada dibagi menjadi 2 keadaan, ada disebabkan oleh 2 sebab ya, 2 sebab, ada yang disebabkan oleh 1 sebab. Jadi contohnya misalnya al-alamiyah tambah 1 sebab lagi baru dia masuk mamnu' minas sarf. Al-wasfiyah tambah 1 sebab lagi baru dia masuk al-mamnu' minas sarf. Kalau muntahal jumu' al-makhtum bi ta'ut ta'nis masuk kategori sebab 1 sebab saja. 1 sebab saja. Jadi perlu kita pahami untuk al-alamiyah dan wasfiyah perlu tambahan 1 sebab lagi. Jadi ada 2 sebab yang menyebabkan dia mamnu' minas sarf. Ini contohnya. Al-alamiyah wa tarkibul masjih. Dia masuk kategori alamiyah, isim alam. Ya, isim alam bisa masuk ke nama tempat, nama orang, nama kota. Wa tarkibul masjid tersusun atas 2 kata menjadi 1. At-tarkibul masjid tersusun atas 2 kata menjadi 1. Contohnya Hadramaut, Ba'labakka, Bukhtansir, Bakhtansir. Di sini kita perhatikan hadara maut ya. Di sini Hadramaut 2 kata. Artinya dia 2 kata ya, dan ini termasuk isim alam, nama kota. Ya, nama kota Hadramaut yang ada di Yaman. Ya, nama kota Hadramaut yang ada di Yaman tersusun atas 2 kata, hadara dan maut. Tersusun atas 2 kata, hadara dan maut. Maka kata Hadramaut masuk kategori isim mamnu' minas sarf. Apa sebabnya? Ini tadi. Al-alamiyah karena dia isim alam dan tarkib al-masjid. Jadi ini perlu saya ulangi kembali bahwa tidak sembarangan memasukkan isim mamnu' minas sarf. Ada dua pembagiannya. Ada yang disebabkan oleh 2 sebab, ada yang disebabkan oleh 1 sebab. Tapi di sini beliau cuma mengatakan al-alamiyah, tapi sebenarnya harus ditambahkan ada sebab yang lain di situ. Jadi ada sebab lainnya. Al-alamiyah ditambah tarkibul masjid. Tarkibul masjid ini sebab keduanya. Kemudian yang kedua al-alamiyah wa ziyadatu alif wan nun. Wa ziyadatu alif wan nun. Contohnya Usmanu, Affanu, Hassanu, Ramadhanu. Di sini kita perhatikan ya, kita perhatikan
Usmanu ini nama orang, isim alam. Tapi kenapa dia masuk ke isim mamnu minas sarf? Ada tambahan sebabnya. Sebab keduanya, yaitu adanya tambahan alif dan nun. Semua nama orang, ya, bahasa Arab ya, yang tentunya nama bahasa Arab, yang ada tambahan alif dan nunnya, maka dia masuk isim mamnu minas sarf. Masuk kategori isim mamnu minas sarf. Yang ketiga, al-alamiyah wal ujmah. Ya, al-alamiyah wal ujmah. Di sini kita perhatikan al-alamiyah dia isim alam, yang contohnya Ibrahim wa iblis. Wal ujmah maksudnya adalah bukan dari bahasa Arab. Ya, bukan dari bahasa Arab. Jadi bukan dari bahasa tapi bahasa lain. Makanya dikatakan al-ujmah. Contohnya Ibrahim, ini bukan terhitung bahasa Arab. Ya, bukan terhitung sebagai bahasa Arab. Ini Ibrahim disebutkan dalam riwayat bahwa dia adalah bahasa Arya, suku Arya yang datang dari arah Eropa. Wallahu a'lam ya. Ini yang kami dapatkan. Nah, tapi dia isim alam. Isim alam, ya, nama orang wal ujma. Dari dia bukan hakikatnya bukan berasal dari nama orang Arab ya. Bukan nama orang Arab. Nah, tentunya Nabi Ibrahim bangsa Arab. Nabi Ibrahim bukan bangsa Arab. Ini perlu kita pahami baik-baik. Iblis, ya, iblis bukan bangsa Arab. Walaupun ada yang mengatakan iblis ini berasal dari kata ablasa yublisu. Ablasa yublisu. Nah, ini terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf. Tapi ada yang memasukkan bahwa iblis adalah bukan nama dari bangsa Arab, bukan nama dari bangsa Arab, tapi dia terhitung nama orang. Jadi dia adalah al-alamiyah wal ujmah. Wal ujmah di sini maksudnya adalah nama yang bukan bangsa Arab, nama asing. Ya, ujmah artinya asing ya. Kemudian al-alamiyah wa waznul fi'il, nama atau isim alam tapi dalam bentuk wazan fi'il. Bentuk dalam wazan fi'il. Contohnya Ahmadu dalam wazan apa? Ahmadu af'alu. Ya, dia terhitung seperti Ahmadu tullabi. Saya memuji mahasiswa-mahasiswa saya. Tapi Ahmadu ini dijadikan nama orang. Hakikatnya dia adalah wazan fi'il. Dari kata hamida yahmadu. Ya, dari kata hamida yahmadu. Tapi kita mau jadikan nama orang menggunakan wazan fi'il. Maka kita pahami di sini dia adalah isim mamnu as-sarf karena dua sebabnya, alamiyah wa wazn fi'il. Kemudian Yanbu ini kalau di Madinah ada nama kabupatennya, provinsi Madinah ada nama kabupatennya, Kabupaten Yanbu, ya, muhafazatu Yanbu. Yanbu ini dia adalah nama kota tapi dalam bentuk wazn fi'il, Yanbu, ya. Ya, di sini jadi kalau ada nama orang diberi nama orang diambil dari nama wazan fi'il, ya, maka dia isim mamnu minas sarf. Contohnya Yazid, Yazidu. Yazidu ini mamnu minas sarf. Kenapa? Karena isim alam, kemudian mamnu karena dia dan datang dalam wazan fi'il, Kemudian al-alamiyah wa wazan fu'al. Wa wazan fu'al ini kita perhatikan di sini Zufar, Hubal. Dia adalah nama atau nama tempat. Ya, Hubal kita ketahui Hubal nama patung. Ya, nama patung yang terdapat di sekitar Ka'bah, termasuk ya, dia adalah patung yang besar yang disembah oleh orang musyrikin waktu itu. Ya, datang dalam wazan, dia adalah isim nama patung, isim alam. Kemudian datang wazannya dengan wazan fu'al. Jadi apapun isim alam yang datang dalam wazan fu'al masuk kategori isim mamnu as-sarf. Masuk kategori isim mamnu minas sarf. Kemudian al-alamiyah wat ta'nis. Al-alamiyah wat ta'nis. Contohnya adalah Makkata wa Fatimah. Makkata isim alam, nama tempat, Fatimah nama orang. Tapi kita perhatikan ada ta at-ta'nisnya, ta marbutonya. Ta marbutoh menunjukkan bahwa itu adalah tanda muannas yang menunjukkan jenis betina atau perempuan. Maka berlaku isim mamnu minas sarf. Dia masuk kategori isim mamnu minas sarf. Taib al-ahibbah.
Nah, di sini yang berikutnya, nah, sama dengan al-wasfiyah ya. Nah, di sini berikutnya sama seperti al-alamiyah tadi, al-wasfiyah harus ada tambahan sebabnya. Harus ada tambahan satu sebab lagi. Jadi kalau maksud perlu dipahami isim mamnu minas sarf dibagi menjadi dua bagian, yakni dua sebab dan satu sebab. Al-alamiyah tambah satu sebab yang lain. Kemudian al-wasfiyah tambah satu sebab yang lain. Yang tadi al-makhtum al-makhtum bi alif ta'nis, al-makhtum bi ta'nis itu lain sendiri. Dia ada satu sebab saja, atau sigatul muntahal jumu' itu satu sebab. Jadi kita pahami baik-baik. Kalau antum mengatakan misalnya misalnya katakan Yazid, apa penyebabnya dia mamnu minas sarf? Anda cuma mengatakan isim alam, masuk dihitung salah. Harus sebutkan tambahan sebab lainnya. Yazid isim alam wal wazan fi'il. Isim alam wal wazan fi'il. Ini perlu kita pahami. Kemudian al-wasfiyah yang menunjukkan sifat, ya, yang menunjukkan sifat. Contohnya Godban, Rayyan. Ya, Godban wa Rayyan. Godban artinya sifat, ya, sifat marah. Rayyan, di sini kita pahami dia adalah orang yang Rayyan ini bisa artinya kenyang karena air. Ya, kenyang karena air, ya, kenyang karena air. Ana Rayyan, ya, saya sangat kenyang dengan air. Jadi beda kalau misalnya Syaba'an, saya kenyang karena makanan. Itu perbedaannya. Jadi Rayyan itu kenyang karena air. Taib. Al-wasfiyah, dia masuk sifat. Tapi ada sebab lainnya sehingga dia terhitung mamnu' minas sarf. Adanya tambahan alif dan nun. Adanya tambahan alif dan nun. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ada saya punya anak, nauzubillah ya, kalau anaknya dikasih nama Godban. Ada orang yang mungkin, ya, orang lain mungkin bertanya ke saya, Ustaz, saya mau namakan anak saya Godban. Maka dia di sini apa posisinya? Dia posisinya di situ ketika Anda menamakan dia Godban, posisinya dia isim alam wa ziyada alif wan nun. Wa ziyada alif wan nun. Ya, itu perlu kita pahami. Ketika wasfiyah diubah menjadi penamaan, maka dia terhitung isim alam wa ziyadatu alif wan nun. Jadi kalau ada orang yang dinamakan Rayyan, maka apakah dia wasfiyah? Tidak, dia sudah menjadi isim alam. Jadi sebabnya ditambahkan saja alif wan nun, ziyadatu alif wan nun. Wallahu a'lam. Kemudian al-wasfiyah wa wazn fu'al. Jadi datang dalam bentuk sifat, kemudian ditambahkan, dia adalah datang dalam keadaan wazn fu'al. Ya, tambahan sebabnya adalah datang dalam bentuk wazn fu'al. Ukhar. Ini ukhar, kita pahami. Ini salah satu contoh yang makna ukhar. Ya, silakan dicari apa makna ukhar. Kemudian yang ketiga adalah al-wasfiyah wa wazn maf'al. Mathna. Ternyata mathna ini dia masuk kategori isim mamnu' minas sarf. Masuk kategori isim mamnu' minas sarf. Sebabnya karena dia wasfiyah, menunjukkan angka 2 dan datang dalam wazn maf'al. Ya, menunjukkan angka 2 dan datang dalam bentuk wazn maf'al. Jadi kalau dia menunjukkan sifat dan datang dalam wazan maf'al, maka ingat masuk kategori isim mamnu' minas sarf. Keempat, al-wasfiyah wa wazan fu'al. Misalnya sulath, ruba', khumas, sudas, suba'. Ini dia masuk sifat dan datang dalam wazan fu'al. Jadi ini tambahan sebabnya adalah wazan fu'al. Jadi mas wa thulatha wa ruba'. Masna wa thulatha wa ruba'. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kemudian al-wasfiyah ini, maaf salah ini ya, bukan al-alamiyah tapi al-wasfiyah wa wazn af'al. Al-wasfiyah wa wazn al-af'al. Jadi ahmar menunjukkan warna, a'war menunjukkan penyakit. A'war itu menunjukkan penyakit, ya. Ya, dia orang yang matanya tertutup satu. Awar, matanya tertutup satu. Di sini al-wasfiyah, tolong diganti di situ al-wasfiyah wa wazn af'al. Maka semua yang wasfiyah yang datang dalam wazn af'al terhitung sebagai isim mamnu' minas sarf. Ahmar, azraq, akhdar, asmar, aswad. Ya, itu semua terhitung sebagai
mamnu' minas sarf. Begitu juga dengan abekam. Abekam orang bisu ya. Abekam orang bisu. Kita lanjut ke al-wasfiyah wa wazan fa'la. Al-wasfiyah wa wazan fa'la. Ya, sifat dan datang dalam bentuk wazan fa'la. Contohnya hamra, aura, ya, hamra, aura, khadra, sauda, ya, itu semua masuk wasfiyah dan wazan af'al. Nah, ini perlu kita pahami. Dan tentunya ahibbah, ahmar sebagai bentuk tambahan informasi saja. Ahmar itu menunjukkan warna untuk muzakkar. Jadi untuk muzakkar misalnya qalamun ahmar. Qalamun ahmar. Tidak boleh kita mengatakan qalamun hamra. Tidak boleh. Qalamun ahmar karena sifat untuk muzakkar. Ya, dia sifat warna untuk muzakkar. Kalau misalnya sifat warna untuk muannas, misalnya as-sayyaratu hamra. Sayyaratun hamra. Hamra warna merah. Tapi sayyarah muannas dan hamra ini sifat warna untuk muannas. Ini yang harus kita pahami. Tidak semua harus menggunakan ahmar. Kapan menggunakan ahmar? Ketika kata yang disifatkan adalah muzakkar. Kapan kita menggunakan kata hamra yang wazannya seperti fa'la? Itu ketika yang kita sifatkan warnanya adalah muannas. Taib, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Oh, ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tarkib al-masjih? Itu tadi yang saya jelaskan. Dua kata bahasa Arab dijadikan menjadi satu. Jadi dua kata bahasa Arab, jadi tarkib itu artinya disusun, al-masjih dipadukan. Masjih itu paduan, dipadukan, maka dua kata yang tadinya masing-masing kata memiliki makna tersendiri digabung menjadi satu. Maka itu distilahkan dengan tarkibul masjih. Tarkibul masjih. Taib. Ini untuk berikutnya adalah sebab yang hanya isim mamnu' minas sarf karena satu sebab saja. Isim mamnu' minas sarf karena satu sebab saja. Ya. Sebab yang pertama adalah sigatu muntahal jumu'. Karena dia datang dalam bentuk ya, sigo artinya bentuk, muntahal jumu', akhir jamak yang akhir. Bentuk jamak yang akhir. Ini makna muntahal jumu', bentuk jamak yang akhir. Walaupun ya, saya perlu garis bawahi, muntahal jumu' bisa ditambahkan lagi, diubah lagi menjadi jamak. Diubah lagi menjadi jamak dengan menambahkan alif dan ta, diubah ke jamak muannas salim, mafa'ilat, masajidat. Ya, jadi kalau ada yang mau diubah, ini dikatakan katanya muntahal jumu' akhir dari bentuk jamak, dia adalah akhir dari bentuk jamak. Padahal ya bisa ya, bisa diubah ditambahkan alif dan ta. Masajidat, ya, makatibat, ya, dalam wazan muntahal jumu', tapi bisa datang dalam bentuk yang paling akhir, yaitu menambahkan alif dan ta. Wallahu a'lam. Taib, untuk sigatul muntahal jumu' datang dalam dua wazan. Ya, dua patokan ukuran. Yang pertama adalah dalam wazan mafa'il, contohnya masajid. Semua yang kita pahami di sini, ini adalah bentuk jamak. Dia semua bentuk jamak yang datang dalam wazan mafa'il, ya, itu terhitung isim mamnu' minas sarf. Begitu juga dengan bentuk kedua dari siga muntahal jumu' datang dalam wazan mafa'il, ada tambahan ya, mafa'il. Maka semua bentuk jamak yang datang dalam wazan mafa'il itu terhitung sebagai isim mamnu' minas sarf. Kemudian al-makhtum bi alif ta'nis. Ya, ini sebab yang bagian yang keduanya termasuk salah satu isim mamnu' minas sarf karena satu sebab, yaitu al-makhtum bi alif ta'nis. Contohnya adalah alif mamdudah seperti arja, aura, ya, arja wa aura. Ya, di sini kita perhatikan baik-baik, dia terhitung sebagai alif al-makhtum bi alif ta'nis. Nah, ini perhatikan. Kemudian ada di sini kita perhatikan. Perlu kita pahami, dia termasuk isim ya, isim alif mamdudah, isim alif al-mamdudah. Kemudian di sini kita perhatikan lagi al-alif al-maksurah. Alif al-maksurah
Nah, ini terhitung alif maksurah sebagai alif taknis. Salma, Rodwa. Nah, dia di sini terhitung walaupun Salma misalnya nama orang, tapi hakikatnya dia mamnu' minas sarf bukan karena alamiah, tapi dia karena aliful maksurah. Karena dia aliful maksurah. Nah, ini contoh dari sebab isim mamnu' minas sarf karena satu sebab, yaitu al-makhtum bi alif ta'nits. Nah, di sini sebagai tanbih al-ahibba, hanya sekedar pengulangan saja, bahwa untuk isim mamnu' minas sarf, dia akan menerima tanda asli dari harfu jar ketika dalam keadaan mudhaf dan ketika dimasuki alif lam. Akan tetapi ketika misalnya tidak dimasuki oleh alif lam dan tidak berada di posisi mudhaf, maka dia harus menerima alamatul far'iyah, yaitu al-fathah. Taib al-ahibbah, sampai di sini pelajaran kita dan kita cukupkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah lewat 7 menit. Silakan. Materinya selalu di-share di grup. Nanti insya Allah, karena mungkin baru masuk ya, Ukhti Fajrina. Mungkin baru masuk. Jadi nanti kita akan share kembali insya Allah ta'ala. Ya. Materinya selalu disebar di grup. Ya, minta maaf kelupaan. Dan kembali saya ingatkan al-ahibbah, pertemuan kita yang berikutnya di tanggal 7 insya Allah ta'ala, mungkin durasinya hanya 10-15 menit. Mungkin ya, karena kita hanya mengkaji satu hadis terkait Ramadan dari sudut pandang bahasa. Ini sebagai bentuk semarak bulan Sya'ban. Semarak bulan Sya'ban. Ashkurukum ala husni ihtimamikum al-ahibbah. وطبعا نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا Subhanallah. إله إلا أنت Asyhadu an la ilaha illa أستغفرك anta وأتوب astaghfiruka wa إليك atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله العالمين ونلتقي بكم إن شاء الله إلى لقاء القادم السلام عليكم Amin. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.